Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada kitab Mawaqitis Shalah, kumpulan bab hadis tentang waktu-waktu sholat. Pagi hari ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab yang ke-26. Imam Al-Bukhari berkata, Babu fadli salatil fajri. Bab keutamaan salat fajar. Salat fajar ini maksudnya salat subuh. Salat fajar maksudnya salat subuh. Di sini kita akan berjumpa dengan hadis yang sebelumnya sudah Imam Al-Bukhari riwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain ketika menjelaskan keutamaan sholat asar. Waktu itu kan kita bahas keutamaan sholat asar, di dalamnya tuh merangkap keutamaan sholat fajar. Nah sekarang secara khusus Imam Al-Bukhari mengemukakan hadis itu dari jalur periwayatan yang berbeda lagi. Sehingga benar-benar asli, benar-benar pasti ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-26, kitab yang ke-9, hadis yang ke-49, nomor hadis 561, Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Musaddadun. Kami telah disampaikan hadis oleh Musaddad bin Musarhad. Qala, Musaddad bin Musarhad berkata, Haddatsana Yahya. Kami telah disampaikan hadis oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Ismaila. Yahya bin Sa'id Al-Qattan menerima hadis dari Ismail bin Abu Khalid. Haddatsana Qaisun. Kata Ismail bin Abu Khalid, kami telah disampaikan hadis oleh Qais bin Abu Hazim. Qala, Qais bin Abu Hazim berkata, mohon maaf, Qala telah berkata, kata Qais bin Abu Hazim, Qala telah berkata, li kepadaku Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ini sahabat Rasulullah. Kata Jarir bin Abdullah, kunna kami sedang berada. Indan Nabiyyi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iz nazara
pada waktu beliau melihat ilal qamari, kepada bulan Lailatul Badri pada malam purnama. Pada waktu Jarir bin Abdillah bersama para sahabat yang lain sedang di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah melihat ke arah bulan yang sedang purnama. Tentu sedang cerah pada saat itu, purnama dan cerah. Faqala, lalu beliau bersabda, ama ingatlah, innakum sesungguhnya kamu semua, satarawna benar-benar akan melihat, Rabbakum kepada Tuhan kamu, Rabb kamu, kama tarawna sebagaimana kamu sedang melihat hadza bulan purnama ini. La tudammuna, kalian tidak dihalangi. Wah, langsung kehapus nih. Mudah-mudahan udah kecatat tadi ya. Kalian tidak akan dihalangi. Mendung, tidak akan dihalangi mendung. Maksud di sini ketika bulan sedang purnama dan cerah, maka kita melihatnya itu jelas, tegas, dan semua orang yang melihat, misalkan kita lagi berkumpul di suatu tempat nih, di sebuah tempat terbuka, kita melihat purnama, maka apa yang saya lihat dan apa yang dilihat oleh semua orang di situ porsinya sama. Misalkan begini, saya jelas melihat purnama, tetapi teman saya di samping tuh nggak jelas. Itu nggak mungkin karena purnamanya jelas dan cerah. Pasti porsi yang dilihat dan porsi melihat setiap yang ada di situ sama. Nah, itu yang disebut dengan la tudhammuna. Aula tudahuna, atau kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu la tudahuna, kalian tidak akan dibuat keliru, tidak akan keliru.
Waktu itu kita pernah membahas la tudhammuna itu tidak akan dihalangi mendung, maksudnya samar gitu ya. Tidak akan dihalangi samar. Ini lebih umum karena kalau mendung memang menguatkan penggambaran bulan purnama yang sedang cerah. Ketika sedang menggambarkan melihat Rabbul Alamin, itu tentu kalimat tidak ditutupi mendung itu menjadi tidak tepat. Tetapi tidak ditutupi samar itu menjadi tepat. Kalau melihat bulan purnama tidak ditutupi, tidak dihalangi mendung itu tepat. Tapi kalau yang dimaksud di situ adalah ketika sedang melihat Rabbul Alamin, maka itu tidak dihalangi samar. Nah, di sini Jarir bin Abdullah ragu apakah Rasulullah itu bilang la tudamuna atau bilang la tudahuna. Kalau la tudamuna itu kamu tidak akan dihalangi samar. Kalau la tudahuna itu kamu tidak akan keliru. Maksudnya jelas. Fi ru'yatihi di dalam melihatnya. Fa in istata'tum maka jika kamu mampu an la tughlabu untuk kamu tidak dikalahkan. Tidak dikalahkan ala salatin atas salat qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari wa qabla ghurubiha dan salat sebelum terbenam matahari. Faf'alu maka perbuatlah, kerjakan. Summa qala kemudian beliau membaca ayat. Yani Rasul membaca ayat wasabbih wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenam matahari. Bertasbih kepada Allah dengan memujinya sebelum terbit matahari itu maksudnya sholat subuh. Wa qabla ghurubiha dan bertasbih dengan memuji Tuhanmu sebelum terbenam matahari itu adalah sholat asar. Ini ada di surat Toha ayat 130. Waktu itu pernah kita taklik dan kita jelaskan hadis ini bahwa
setiap penduduk surga akan melihat Allah. Ngucapinnya aja berat ya, saking agungnya. Dan setiap yang melihat Allah di surga itu mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau di dunia, untuk melihat pertunjukan saja, maka orang yang duduk paling depan itu lebih jelas melihatnya. Yang paling belakang itu agak samar, yang tidak bisa masuk ke ruangan VIP itu berkurang. Bahkan yang kebagiannya di luar itu lebih samar lagi. Dan begitulah setiap kali ada hal-hal besar, pasti tidak merata. Pasti tidak merata. Ada yang besar banget kebagiannya, ada yang kecil sekali, bahkan ada yang nggak kebagian. Kalau ada hal besar di dunia, maka semua orang yang melihat itu porsinya akan beda-beda. Ada yang banyak sekali, ada yang sedikit, ada yang bahkan tidak kebagian. Tetapi digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penduduk surga nanti di surga melihat Allah itu bagiannya sama, tidak ada yang samar, seperti samanya kita melihat bulan purnama yang sedang cerah. Saya ulangi, ini bukan perumpamaan Allah diumpamakan dengan bulan purnama, tetapi yang sedang diumpamakan di sini adalah porsi melihat. Ya, porsi melihat. Tidak ada kezoliman sedikit pun. Nah, ternyata kata Rasulullah SAW, jika kamu mampu untuk tidak pernah dikalahkan mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka kerjakan. Ini menunjukkan bahwa sholat subuh dan sholat asar ini bukan hanya akan mengantarkan orang ke dalam surga, tetapi akan mendapatkan keistimewaan besar di surga itu. Ini hebat sekali ya. Mata yang ngantuk ketika sholat subuh, justru mata itu yang akan bahagia nanti di surga. Sengantuk apa gitu ya subuh-subuh itu? Ya mungkin nggak terlalu sih ngantuk setiap harinya, tapi ada kalanya mengantuk barangkali. Mata yang lelah mengerjakan sholat asar di sore hari itu ternyata mata yang berbahagia itu. Nah, ini keutamaan sholat fajar ya, sholat subuh dan sholat asar. Level orang yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar ini di surganya eh, di surganya itu bukan begini, bukan bagaimana caranya masuk surga, tetapi sudah langsung gitu. Ini kan coba bayangkan, kamu nanti akan melihat Tuhanmu. Berarti kan udah masuk surga itu. Coba kata Rasul, kamu nanti akan melihat Tuhanmu itu seperti melihat purnama ini. Oh, berarti kan yang dengerin kalimat itu ada Jarir bin Abdullah dan para sahabat itu dapat info mereka itu akan masuk surga. Ada info dan akan melihat Rabb.
Nah, coba eh, kalau Rasul tuh bertutur ke kita, kamu nanti di surga itu, nah gitu ya. Ketika melihat Tuhanmu, maka kamu akan melihatnya seperti kamu melihat purnama ini yang cerah. Semuanya akan kebagian secara merata dan tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang samar bagi siapapun yang melihatnya. Nah, dengan ujung hadis ini di mana Rasul berkata, jika kamu mampu untuk tidak pernah kalah mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka kerjakanlah. Artinya gini, kalau kita nih bisa mengerjakan sholat asar dan sholat subuh sesuai yang disebutkan di hadis ini, maka barangkali kitalah yang dituturkan oleh Rasulullah, wahai kamu yang sholat subuh tadi, kamu yang sholat asar kemarin, gitu ya. Nanti di surga kamu akan melihat Allah. Dan melihat itu seperti purnama ini. Nah, gitu ya. Padahal kira-kira Rasulullah saat itu di waktu kapan Rasulullah bercerita? Kemungkinan di waktu Isya ini, tapi yang dibahas oleh beliau itu waktu subuh dan asar. Kan lagi purnama. Berarti kan malam kan? Kemungkinan waktu Isya nih Rasulullah menuturkan. Dan kemungkinan juga sebelum sholat Isya nih. Karena Rasul itu kalau menyampaikan hadis biasanya sebelum sholat. Kalau sholat biasanya Rasulullah tidur. Malam tuh. Ya. Jadi inilah keutamaan sholat subuh dan keutamaan sholat asar. Maka perhatikan ya, sholat asar gak bisa dikemagribkan, sholat subuh gak bisa dikeduhakan, ya, gak bisa dijamak, ya, gak bisa dijamak. Jangan sampai minimal satu rakaat harus ada di dalam waktu. Kemarin udah dibahas ya, minimal satu rakaat harus ada di dalam waktu. Kalau udah keluar, ya, kalau sudah keluar waktunya, maka tetap wajib mengerjakannya. Tetapi keutamaan yang ini berarti kita namanya kalah itu. Kan di sini bahasnya Allah tuglabu, tidak kalah. Itu berarti namanya kalah. Orang yang eh, tidak keburu sholat asar dan sholat subuh dalam waktunya walaupun satu rakaat, itu dia termasuknya kalah. Walaupun tetap saja wajib. Hanya saja keutamaan yang besar ini gitu ya belum tentu diberikan karena sudah kalah. Belum tentu diberikan, maka nanti akan ada lebih terperinci lagi nih cara pelaksanaan sholat subuh dan waktunya itu kapan ya. Coba ya kalau Rasulullah bertutur ke kita, kamu yang sholat subuh tadi pagi, tuh ya, yang sholat asar, subuh asar, subuh asar, subuh dan asar sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Bagaimana kalau sholat subuhnya setelah terbit matahari? Sholat asarnya setelah terbenam matahari? Ya nggak kebagian itu keutamaan di sini. Walaupun sekali lagi kita udah taklik bahwa sholatnya tetap wajib. Ya, sholatnya tetap wajib. Ya, tapi keutamaannya ini tidak. Ya, keutamaannya ini tidak. Karena kan hadis jelas, sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Rasulullah nggak menyebutin sholat fajar dan sholat asar loh. Ini menunjukkan memang waktunya itu berharga di situ. Bangun, kalahkan ngantuknya, walaupun setelah sholat tidur lagi. Yang penting udah menang dulu nih melawan diri sendiri dan berhasil mengerjakan sholat subuh. Ya. Harus menang.
dalam mengerjakan sholat subuh dan menang dalam mengerjakan sholat asar. Nah, ini keutamaan sholat subuh yang sedang ditekankan di sini oleh Imam Al-Bukhari, karena hadis ini waktu itu udah dibahas juga, tapi penekanannya tentang keutamaan sholat asar. Di sini sholat subuh. Terus bagaimana waktu sholat subuh ini sebenarnya? Kapan mulainya, kapan berakhirnya, kapan terbaik pelaksanaannya. Nah, gitu ya. Kapan terbaik pelaksanaannya, di awalkah, di tengahkah, di ujungkah? Nah, itu kita akan bahas pada bab berikutnya ya. Khawatir kita sholatnya terlalu semangat. Sebelum masuk waktu udah sholat duluan. Waktunya ini penting. Dan Imam Bukhari konsisten di sini dalam kitab ini ngebahas waktu-waktu sholat. Ya. Bahkan ketika menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh pun yang disebutkan apa? Tadi, mengerjakan satu sholat sebelum terbit matahari. Waktu lagi. Ya, waktu lagi yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab ini. Waktu sholat. Siap ya? Siap dong. Berbahagia yang pagi hari ini mengerjakan sholat subuh. Dengan caranya dan porsinya masing-masing. Ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di ujung barangkali. Ya, berbahagia semuanya. Mudah-mudahan nih kok kayak kebayang Rasulullah berbisik gitu ya. Kamu akan melihat Tuhanmu nanti itu, gitu ya. Bertutur kepada kita karena kita sudah mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Baik, sampai jumpa kembali besok masih tentang sholat subuh. Ini akan beruntun ngebahas sholat subuh terus nih. Kan ini udah beres, sholat zuhur beres waktunya ya, asar udah beres, maghrib udah beres, isya sudah tuntas sehingga tidak menyisakan keraguan lagi tuh. Mau kapan kita melaksanakan sholat isya? Ya kita sholat subuh nih, biar gak ragu tuh sholat subuh gimana waktunya. Pantengin terus setiap pagi. Ya, pantengin di channel yang sama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.